Menurut KPK, istri itu ternyata menjadi salah satu sumber suami-suami korupsi. Stand by. 3, 2, 1, action. Gimana nih? Kok KPK bisa menyebutkan seperti itu ya? Bahwa kalau kita lihat ada banyak orang-orang yang kemudian ditangkap dan kemudian pakai jubah kehormatan tuh, jubah oranye. Dan kemudian ternyata selidik punya selidik, ternyata istri adalah salah satu penyebab suami-suaminya korupsi. Menurut kamu bagaimana? Tergantung ya, kalau pejabatnya cewek, berarti kalau sampai dia korupsi, apa suaminya yang Mungkin menyebabkan karena istrinya korupsi? Dia menuntut dirinya sendiri untuk hidupnya mewah-mewah gitu. Jadi penyebabnya harus cewek gitu ya? Enggak juga, oke. Kita akan bahas ini ya, karena ini penting sekali ya. Karena memang kita tahu kalau yang namanya uang itu kan memang adalah salah satu yang diperlukan dalam kehidupan. Iya, betul. Namun demikian kita harus tahu bagaimana uang itu kalau kita salah mengelola dan salah mengertinya, uang itu yang seharusnya menjadi suatu instrumen atau alat, itu malah bisa memperbudak kita. Nah, salah satu bukti kalau seseorang itu diperbudak uang itu adalah dia akan menghalalkan segala macam cara supaya dia akan menjadi orang yang lebih kaya, kemudian kelihatannya dia akan lebih mentereng, flexing, pamer-pamer apa yang dia gunakan, apakah itu perhiasan, apakah itu baju yang mahal-mahal, branded, kemudian tas yang harganya selangit gitu, jam tangan yang harganya luar biasa sampai dari atas sampai bawah, kalau pergi itu dinilai kecering gitu. Dan itu sampai bawah bisa miliar. Bisa gitu miliar ya? Wow. gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai itu menjadi suatu pola kehidupan yang kemudian kalau nggak pakai brand-brand tertentu atau nggak keluar rumah seharga uangnya tertentu itu berarti kurang afdol gitu. Nah gitu. Iya kali ya. Ada juga orang yang kalau nggak pakai baju yang branded kayaknya gatel gitu kulitnya atau apa. Iya, kalau nggak beli Iya. baju dari negara mana gitu misalnya ya. Nah, itu adalah ciri khas orang-orang yang belum mengerti tentang pengelolaan keuangan dengan baik. Ya. Betul. Maksudnya kalau you punya duitnya ya nggak apa-apa, terserah how you spend it. But if you don't have the money, maka jangan memaksa dirimu untuk harus punya gaya hidup yang seperti itu. Betul. Karena akhirnya nanti kalau para istri tidak bisa mengendalikan keinginan dirinya, maka yang terjadi adalah suaminya akan melakukan segala cara itu tadi untuk mencapai keuangan yang lebih baik. Betul. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga misalnya contoh ya, aku rasa ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi di seluruh penjuru muka bumi gitu. Ada banyak orang-orang yang kemudian menggunakan kekuasaannya dengan salah, dan kemudian akhirnya mereka hidup dalam kehedonan, dan kemudian ujung-ujungnya untuk memaintain lifestyle seperti itu, mereka akan korupsi atau mencuri. Nah, misalnya contoh nih, kalau misalnya di luar para pejabat-pejabat negara gitu ya, para artis-artis atau para atlet gitu ya, yang kaya raya tiba-tiba kaya. Suatu kali aku pernah tanya nih kepada salah satu rapper Indonesia, kenapa biasanya rapper itu kok kecenderungannya kalau kita lihat harus pakai kalung-kalung yang gede-gede, yang bling-bling gitu ya. Nah, jawaban ini membuat pengertian yang cukup baik, dan ternyata banyak daripada rapper-rapper ini atau orang-orang ini masa kecilnya atau dulunya susah sekali. Dan kemudian mereka banyak dihina orang, diremehkan, dan kemudian dipandang sebelah mata. Nah, makanya ketika akhirnya mereka mencapai posisi atau level tertentu, mereka mau menunjukkan Pembuktian diri berarti ya. Makanya itu mereka pakai kalung segede mungkin loncengnya sapi gitu ya. Ya kan, ada segede itu kan. Dan kemudian supaya mereka itu tengok orang kalau itu dari emas atau dari ngebling gitu, berarti orang tahu, wah ini jangan main-main nih. Atau pakai cowok yang pakai anting yang 5 karat gitu, segede gini, segede neker gitu misalnya. Nah, itu adalah suatu statement yang menunjukkan bahwa lu jangan remehin gua lagi nih. Nah, termasuk ibu-ibu atau pejabat-pejabat itu yang harus pakai pakaian atau tas atau jam tangan tertentu tadi itu. Nah, itulah rupanya salah satu penyebabnya. Oke, berarti bisa juga dari masa kecilnya ada emosi dia yang terluka, yang Betul. belum terobati, sehingga akhirnya sekarang ketika dewasa dan sudah mampu, mereka mau menunjukkan pada dunia gitu ya, untuk membuktikan dirinya. Betul. Di Alkitab ada ditulis nih, dan di Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga
keluarga daripada permata. Ya. Jadi hari ini kita mau mengkhususkan episode ini untuk para istri untuk belajar Yes. gitu kan ya. Bagaimana caranya menjadi istri yang baik, Ya. istri yang cakap, istri yang bijaksana gitu kan. Karena kalau kita berdua nih ya sering juga ketemu dengan cowok-cowok muda yang mana secara usia seharusnya mereka sudah punya pacar atau sudah memasuki pernikahan, tetapi mereka masih belum ada gitu kan. Ya. Terus kalau kita nanya gitu, kenapa kok sampai sekarang belum ada pacar gitu kan? Atau kok belum menikah gitu, maka mereka akan bilang keberatannya adalah soalnya nanti kalau aku punya pacar harus membiayai pacarku, atau High maintenance. kalau punya istri ya kan harus membiayai biaya Make-upnya hidup berapa, dia, gitu. iya. Bajunya berapa, perawatannya berapa, Perawatannya, mani-pedinya berapa gitu. belum ke salonnya, dan Betul. salon macam-macam ya, dari rambut, tubuh sampai Macam-macam. atas sampai bawah ada Luar semua. dalam. Nah, ini yang kerap kali terjadi. Makanya itu kayaknya ini juga berhubungan dengan kondisi zaman yang ada ya. Kalau zaman dulu misalnya di tahun 80, 90 atau mungkin awal tahun 2000 di mana sosial media tidak seperti sekarang misalnya. Kalau zaman sebelum tahun 2000 kan nggak ada sosial media. Berarti orang tidak tahu semestinya kekayaan seseorang itu berapa banyak gitu. Dan kalaupun mereka flexing itu pun cuman ada bisa dalam lingkup mereka, kecuali memang benar orang itu adalah bintang film atau artis yang sangat Yang top banyak sekali. disorot Ya, oleh wartawan oleh diikutin, wartawan, paparazzi masuk TV ya. atau berita, Nah, ya. kalau zaman itu kan memang tidak ada. Berarti orang-orang yang berpikir pada zaman itu ikut nasihat orang-orang tua bahwa kekayaan itu jangan dipamer-pamerkan. Ya. Misalnya lebih baik punya deposito Iya. sampai ratusan juta sampai miliaran gitu, sampai punya aset tanah dan kemudian sampai punya emas logam mulia batangan gitu ya, dan atau punya surat-surat berharga lainnya yang memang tidak bisa dilihat oleh orang. Ya. Nah, namun demikian di abad-abad 21 ini atau di tahun-tahun 2010 atau tahun 2020 ke atas, sosial media itu menggila banget. Iya. Yang mana kita ngelihat keren banget itu Ya, orang makin itu ya. tidak terbendung gitu ya jadinya. Dan kok bisa sampai dikagumi orang yang nggak terlalu dikenal. Zaman itu kan misalnya ada yang mungkin bodyguardnya seseorang dan tapi kemudian jadi terkenal banget gitu ya. Nah, tetapi semakin dilihat ujung-ujungnya orang-orang yang model-model seperti itu somehow mulai tersandung kasus-kasus hukum. Di mana ternyata untuk memaintain kehidupan yang seperti itu tidak semudah apa yang dikira gitu. Karena udah terlanjur hidup enak, makan di hotel bintang 5, nggak bisa lagi nyaman merasa makan di Amigos. Tahu nggak Amigos itu apa? Agak Minggir got sedikit Amigos gitu ya, atau warung Tegal gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi istilahnya mereka nggak lagi bisa turun ke bawah, naik ke atas nggak bisa turun ke bawah, dan akibatnya yaitu lifestyle-nya sangat mahal sekali, dan Iya. kemudian untuk maintain itu mereka akhirnya terpaksa atau terkondisikan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sampai aku tuh kadang menjawab kepada anak-anak muda ini ya, loh ya carilah wanita yang mau membangun karir bersama-sama gitu kan. Kenapa harus menjadi beban cowok doang? Kenapa harus menjadi beban suami doang gitu kan? Yes. Makanya hari ini kita mau menyampaikan beberapa poin nih ya. Ya, Jadi silakan. artinya para cewek ini harus mau meningkatkan kualitas mereka gitu ya. Caranya Jadi bagaimana? jangan sampai terkesan cewek itu cuman bisa jadi beban buat keluarga Ya. gitu kan. Nah, satu, cewek sebaiknya kerja. Ya, harus punya skill yang bisa menghasilkan pendapatan untuk dirinya sendiri atau pendapatan tambahan untuk keluarganya. Kan ada suami-suami yang kalau misalnya nggak ngizinin istrinya kerja bagaimana? Oh, ya kalau itu I think bisa diskusikan di awal sebelum melangkah masuk dalam pernikahan gitu ya. Kalaupun misalnya nggak boleh kerja, keberatannya tuh mungkin kalau kamu ngantor dari jam 9 sampai jam 5, terus nanti siapa yang ngurus anak gitu kan. Nanti rumah juga waktu suami pulang dari kerja berantakan atau makanan nggak siap gitu kan. Tapi seandainya kalau dia punya kerjaan sampingan yang bisa dilakukan dari rumah yang tidak memakan banyak waktu tetapi itu bisa menghasilkan uang, ya aku pikir mungkin suaminya nggak akan keberatan gitu. Mungkin gini ya. Kecuali kalau yang kaya raya banget ya, ya, mungkin dia akan bilang, udahlah kamu gak usah kerja, udah kamu jadi nyonya besar aja di rumah gitu. Ya. Ini kan istilahnya kan kita ngomong itu berarti kalau orang-orang yang old money atau crazy rich gitu ya, kan itu cuma 1% dari society. Itu pun sebenarnya kalau aku pribadi, aku tetap nyaranin sebagai sudut pandang seorang cowok nih, izinkan istrimu untuk bisa
mengaktualisasi diri. Iya. Nah, tetapi penting nih, kalau memang seorang suami sanggup untuk mencukupi kebutuhan seorang istri di dalam kebutuhan keuangannya, termasuk untuk bukan cuma belanja sehari-hari, termasuk untuk kecantikannya, fashionnya, dan lain-lain, ya itu puji Tuhan. Nah, kalau istrinya masih mau mengaktualisasi diri, menurutku ya harus ada batasnya yang cukup wajar, Iya. sehingga bisnis itu bukan untuk dikejar sampai istilahnya harus ninggalin suami, ninggalin anak, dan nggak ngerti tanggung jawab. Ini Of kita course, ngomong iya. dalam level itu dulu. Tetapi kalau misalnya ternyata dia masuk dalam kategori ini, ya sudah. Tapi si istri ini kemudian akan tetap pakai pikirannya dan kemudian pakai istilahnya kemampuannya ketika dia dulu kuliah di luar negeri, ngambil bachelor degree, master degree, atau bahkan mungkin punya doktoral dan masih bisa berguna. Iya. Nah, kaitannya apa? Karena kita nggak pernah tahu di dalam kehidupan perjalanan manusia itu kita melihat ada orang-orang yang pada satu musim mereka sangat kaya raya sekali, tetapi kemudian pada musim kehidupannya ada sesuatu yang salah yang tidak direncanakan terjadi dan kemudian bisnisnya hancur, berantakan, atau ada suami-suami yang ya maaf kata mati muda dan kemudian ketika ditinggal istrinya walaupun ada punya asuransi jutaan US dollar, tetapi ketika tidak bisa mempunyai kebiasaan untuk kemampuan untuk mengelola, akhirnya habis juga. Betul. Dan istri dan anak-anaknya akan sengsara. Iya. Jadi ini penting sekali untuk melihat dalam ranah itu sehingga si istri ini akan tetap terlatih on the edge lah. Jadi terbiasa untuk bertransaksi, berbisnis, punya wawasan cukup luas. Dan bagi aku seorang suami ya, istri yang model seperti itu masih lebih menarik untuk diajak bicara. Gitu. Nah, tetapi kalau yang kedua, siapa tahu ini bisa membantu berkontribusi dalam pengeluaran atau kebutuhan rumah tangga yang 100%, yang misalnya katakanlah diperlukan 15 juta atau 20 juta atau 50 juta sebulan, mungkin saja istri bisa memberikan kontribusi 10-25% misalnya, atau 50%. Nah, ini kan meringankan beban, sehingga suami juga nggak perlu sampai istilahnya terlalu stress out untuk mengejar pekerjaan sampai istilahnya lembur berjam-jam sampai harus keluar kota, punya 3-4 pekerjaan yang kemudian nggak memperhatikan keluarganya. Yeah. Gitu. But I think ya, even buat orang-orang yang old money itu, kalau misalnya melarang istrinya untuk bekerja, juga harus mikir gitu loh. Kadang-kadang accident happen without asking gitu kan, Yes. tanpa minta izin. Yang namanya kecelakaan itu bisa terjadi Yes, gitu kan. atau Kalau misalkan pergantian politik. kalau misalkan Yeah. suaminya meninggal dunia, polis asuransi cair itu masih mending gitu Masih kan. mending. Tapi kalau seandainya ternyata dia cacat seumur hidup gitu. Nah, terus istrinya nggak pernah dilibatkan dalam pekerjaan dan istrinya nggak tahu gimana caranya untuk menghasilkan uang, itu kan parah gitu. Tiba-tiba istrinya yang harus menjadi breadwinner, gimana Yes. caranya? Dia kan nggak ngerti gitu loh. Jadi Yeah. bagaimanapun juga, I think it's good kalau It's very seorang good. wanita itu harus punya skill yang bisa Betul. menghasilkan pendapatan buat dirinya sendiri Betul. atau buat keluarganya. Minimal tahu bagaimana suaminya itu hal-hal penting di dalam perusahaan itu minimal istrinya tahu gitu loh. Jadi kalau suaminya ada apa-apa, Yes, istrinya tuh bisa penting banget. step in, bisa menggantikan posisi suaminya. Jadi perusahaan itu nggak harus hancur, tapi tetap bisa Betul. dijalankan gitu. Karena sepintar-pintarnya wanita di masa lalu, tetapi kalau pikirannya atau wawasannya atau pendidikannya nggak pernah lagi digunakan atau not on the cutting edge anymore, nggak tajam lagi ya. Kalau tiba-tiba hal itu terjadi, maka ya ini akan menyukarkan semua orang dan kemudian yang terjadi adalah penyesalan. Jadi ayo kita berkaca Ya. akan hal itu. Nah, sekarang poin yang kedua, Daniel. Yes. Poin yang kedua itu menurut aku ya, cewek sebaiknya bisa mengelola keuangan dengan baik. Alasannya itu gini loh, karena nggak peduli berapa banyak uang yang kamu punya atau uang jatah bulanan yang dikasih sama suamimu. Kalau Ya. kamu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, pasti ujung-ujungnya itu habis semua. Ya kan? Jadi akhirnya tuh kayak nggak bijaksana banget gitu kan kalau cewek itu nanti kesannya matre karena nggak cukup mulu gitu kan. Terus kesannya kayak morotin suaminya gitu, menjadi beban itu tadi loh, menjadi parasit gitu, kayak cuman bisanya minta terus gitu kan, nggak bisa mengelola dengan baik gitu. Jadi menurutku itu satu skill yang harus ditingkatkan ya kan. Jangan sampai ketidakcerdasanmu mengelola keuangan keluarga itu akhirnya membuat keluargamu sampai harus berhutang. Gitu. Betul, setuju. Nah, biasakan juga mungkin gini, kalau memang dalam kalangan yang 1% ini ya, kalau misalnya ada yang menyaksikan dan kalian berada dari kalangan ini, biasanya kita melihat bahwa istri-istri itu yang kemudian yang menjalankan perpanjangan tangan suaminya untuk menjadi filantropis. Nah, itu bagus. Ya. Walaupun kamu tidak harus bekerja, tetapi
menjadi kaki tangan suamimu atau keluargamu untuk mengelola aset yang mana untuk didonasikan kepada orang-orang yang kekurangan Ya. dalam bentuk filantropis. Misalnya gerakan menanam pohon, kemudian misalnya menjangkau kepada anak-anak yang nggak bisa sekolah, anak-anak stunting dan yang lain-lain. Dan ini akan memuliakan nama keluarga kalian juga gitu. Dan ini akan membuat bagaimana kehidupan daripada seorang wanita ini akan teraktualisasi juga walaupun tidak harus bekerja. Misalnya seperti itu ya. Ya, jadi hidupnya tidak akan merasa hampa Betul. meskipun bergelimangan Ada maknanya harta, lah. ya, Betul. tapi dia akan memberikan arti kepada kehidupannya, Betul, gitu ya. betul. Karena kalau enggak, itu biasanya, dan kalau cowok udah kebanyakan duit, pasti akan ada wanita simpanan lain, Betul, gitu kan. betul. Terus kalau cewek udah kebanyakan duit, pasti sebentar lagi akan permak. Gitu, kalau nggak Iya. permak wajah, permak tubuh dia, gitu, Iya, operasi betul. kanan kiri, gitu Nah, kan. jadi makanya kalau kalian yang ada dalam lingkungan 1% itu, kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan, hubungi kami ya, supaya nggak cuman orang-orang yang susah terus yang hubungin kami gitu ya. Dan kita bisa membantu kalian untuk mengaktualisasi diri. Iya. Dan ini semua sebenarnya kalau mau dibaca dari Amsal 31 itu Yes. banyak loh ya. Kriteria wanita yang cakap itu tadi ya. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga, cewek itu sebaiknya harus punya tabungan. Nah, Why? nah, jadi nggak boleh semua uang yang kamu punya itu terus dibelikan tas, sepatu, baju gitu kan ya, atau untuk perawatan semuanya gitu ya. Tapi harus ada yang disisihkan untuk ditabung. Tujuannya adalah ketika suami kita kalau ada apa-apa dalam bisnisnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, ya kan, dan dia membutuhkan bantuan, itu kita sebagai istri bisa mengeluarkan tabungan kita Betul. untuk membantu dia, gitu. Siap payung untuk musim hujan. Jadi istrinya gini loh. Jadi suami itu, ini saya ngomong kepada kalian para suami. Jadi suami jangan pelit-pelit kepada istrimu. Terutama, hai istri, kamu juga harus mengimbangi untuk tahu caranya untuk menyimpan uang itu atau mempunyai tabungan dalam bentuk apapun. Apakah satu, uang tunai yang paling gampang, tetapi pastikan kamu simpan dalam brankas yang aman tentunya ya. Yang kedua, miliki misalnya logam mulia, ini yang paling gampang. Ketiga, miliki misalnya sertifikat deposito atau deposito uang. Misalnya bisa juga yang paling gampang adalah miliki tanah-tanah atau properti-properti kalau memang uang kalian banyak. Nah, dengan cara demikian siapa tahu ketika ada musim hujan dalam kehidupan, kamu tinggal keluarkan payung dan mana akhirnya payung-payung itu akan menjadi berguna. Kami mendengar ada banyak wanita-wanita yang sangat luar biasa, ibu-ibu rumah tangga yang kelihatannya sangat tidak diperhitungkan oleh suaminya ketika ada masa-masa baik, tetapi justru tabungan-tabungan mereka lah yang menyelamatkan bisnis suaminya dan bahkan yang bisa meneruskan mereka untuk hidup ketika sementara waktu suaminya invalid, mungkin sakit, mungkin bisnisnya jatuh, mungkin terjadi perpindahan masalah politik yang mana tidak in favor kepada bisnis suaminya itu, sehingga istri ini yang menunjang selama beberapa waktu. Ingat COVID-19, istri-istri yang kemudian menjadi penopang daripada rumah tangga. Keren banget. Ya. Juga ada tertulis nih di Amsal 31 ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, Bagus. itu ya ada beberapa suami ya kayak kamu juga gitu kan, mempercayakan uang itu kepada istrinya Iya gitu. dong. Berapapun yang dia hasilkan dia kasih ke istrinya Ada gitu transparansi. kan. Tanpa perhitungan, tanpa ditahan-tahan. Kok bisa ada suami yang seperti itu, sepercaya itu sama istrinya? Padahal di luar sana mungkin banyak juga suami-suami yang pelit sama istrinya atau nggak percaya sama istrinya, nggak mau istrinya tahu berapa banyak duit yang dia punya atau yang dia hasilkan gitu kan. Nah, kepercayaan itu kan harus dibangun gitu loh. Seorang suami yang bisa mempercayai istrinya sedemikian rupa karena istrinya sudah terbukti. Ternyata kalau dikasih duit bukan dia bisa-bisin. Iya. Ternyata kalau dikasih duit dia bisa nabung gitu. Ya kan? Kalau selama ini kamu gimana? Kamu percaya nggak sama aku? Ya, kepercayaan itu pasti ada dong, dan itu karena sudah dibuktikan. Ada masa-masa di mana dulu ketika kita memulai suatu bisnis dan kita nggak punya modal, kamu ngeluarin tabunganmu, dan itu menunjukkan bahwa kamu percaya kepada aku untuk supaya menjaga masa depan kita, dan sebaliknya ya berarti gantian dong. Kan nggak bisa satu pihak terus yang belajar untuk mempercayai. Kalau kamu sudah berani mempercayakan tabungan atau perhiasan yang dikumpulkan dari kecil dan kemudian sampai menjadi satu untuk sejumlah modal kerja, maka ya gantian dong, maka aku harus mempercayakan yang Tuhan sudah
berikan dalam bentuk berkat keuangan itu ya kepada kamu. Ya. Why not? Gitu. Tapi setelah kamu percayakan ke aku, terus hasilnya apakah maksudnya tuh apakah I'm trustworthy untuk diberikan kepercayaan seperti Iya itu? dong, makanya itu tergantung kan. Jadi kepercayaan itu kan memang harus dipupuk. Dan kepercayaan itu nggak bisa dari kepercayaan yang 10 tahun yang lalu, sekarang kita harus tutup mata aja, nggak bisa seperti itu. Nah, kepercayaan ini terus-menerus dibangun dalam kesinambungan. Nah, di dalam pernikahan yang sehat, terutama kalau udah menikah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, masa sih nggak mau belajar percaya kepada suami istri untuk transparan? Berapa penghasilanmu? Berapa penghasilanku? Kekurangan kamu apa? Apalagi yang sudah menikah 25 tahun, 30 tahun. Kenapa istri yang tidak diberitahu sejumlah aset apa yang suami tahu? Yang Kenapa suami harus punya. Yes, yang suami punya maksudnya. Jadi kenapa harus disembunyikan dari istrinya ada 5 hektar tanah yang tidak tahu, atau ternyata suaminya punya tambang nikel atau tambang batu bara di mana yang tidak diketahui, untuk apa? What for gitu ya. Apakah ada juga kalau kita ngelihat mungkin ini guyonan ya, tetapi di sosial media ini kalau misalnya dia dimarah-marahi oleh mertuanya atau keluarga suaminya, tetapi tiap bulan diberikan uang 1 miliar sambil ketawa-ketawa, sambil senyum-senyum, sambil dimaki-maki, karena apa? Tetap sama suaminya, tetap diteplokin uang 1 miliar, 2 miliar tiap bulan. Nah itu kan mestinya memang guyonan, tapi kayak apa ya, nggak mendidik menurut aku. Ya, jadi intinya adalah nggak mungkin seorang suami itu bisa mempercayai istrinya seperti Tidak itu mungkin kalau otomatis. istrinya tidak membuktikan bahwa Ya. dirinya bisa dipercaya, gitu kan? Jadi over the time, karena istri itu membuktikan, oh dia bisa dipercaya loh, oh dia kalau dikasih duit nggak dia habis-habisin loh, oh dia bisa nabung loh, oh duitnya malah berkembang loh kalau dipegang dia, makanya suami jadi lebih percaya lagi untuk mempercayakan keuangan kepada istrinya, Ya, tiba-tiba gitu kan? istrinya datang bukan lagi minta uang, tetapi aku baru beli apartemen di sini loh. Aku baru beli, ini ada launching perumahan di mana loh, di BSD atau di Serpong atau di kota ini atau di kota itu, kita punya villa loh. Lah itu kan keren banget. Iya. Menurutku itu keren banget, dan itu akan membuat suaminya menjadi, kok bisa? Dari mana duitnya? Iya kan kamu kasih aku ini dan kamu percayakan ini kan dari jatah bulanan yang aku terima sejumlah ini nggak kita pakai semua. Ternyata misalnya ini kalau keluarga orang-orang yang sangat uangnya banyak banget gitu ya. Dan ternyata aku pakainya cuman sekian saja dan itu sudah cukup kan? Kamu makan kurang nggak? Enggak. Anak-anak sehat nggak? Sehat. Rumahnya tertata rapi nggak? Jadi masih indah nggak? Iya. Ya sudah, kalau gitu dari uang itu aku gunakan, aku kelola untuk sesuatu yang berguna, jadi aset keluarga. Nah, menurutku itu keren banget Iya, kalau betul. memang ada yang seperti itu. Daripada terus kurang uangnya, kurang, minta lagi dan kurang. Ya, jadi istilahnya dengan cara seperti itu, maka yang terjadi dalam keluarga itu akan menjadi keluarga yang keren banget di dalam hal keuangan gitu. Iya. Nah, terus ditutup sama ini ya, Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wah, itu Iya. kalau Amsal 31 ini sih jadi benchmark ya buat aku, dan aku yakin juga buat banyak wanita Kristen lainnya di luar sana gitu. Karena kita jadinya kayak berkaca gitu. Sudah nggak aku menjadi wanita yang seperti ini? Dan banyak semestinya yang dilakukan oleh wanita cakap yang dicatat di Amsal 31 itu. Dia Ya. selalu rajin bekerja dengan tangannya. Dia meminta kalau musim dingin, tidak ketakutan nanti anggota keluarganya akan kedinginan, maksudnya itu. Jadi terus dicatat juga lampunya itu belum padam sampai malam. Jadi sampai malam pun dia masih kerja. Kalau pagi semua orang masih tidur, dia udah bangun duluan. Terus dia kasih instruksi ke pegawai-pegawai perempuannya untuk menyiapkan ini itu dan lain sebagainya. Ya. Keren banget sih. Jadi Betul. ayo kita menjadi wanita yang bijak, wanita yang cakap untuk mengelola keuangan, bukan wanita yang ngabis-ngabisin duit suami kita, bukan wanita yang morotin suami kita. Ya, gitu. jadilah seseorang yang tahu untuk berkata cukup. Enough. Kecukupan dan keinafan itu akan menjadi sesuatu yang membentengi kita. Kalau kita cuma berkata, ya aku mau, atau aku berkata, enggak aku enggak mau, itu akan membuat kita merasa, loh aku pengen punya sebenarnya, tetapi aku belajar untuk tidak mau. Jadi nantinya akan ada satu nafsu untuk belanja atau mendapatkan barang yang lebih mahal, lebih bagus, lebih baru. Dan kemudian ini yang akan membuat kita akhirnya kapal kita itu lobang gitu ya. Jadi belajarlah untuk berkata cukup, enough. Jadi kalau aku merasa punya cukup yang aku punya dan aku tidak perlu lagi upgrade untuk sementara waktu, misalnya termasuk baju gitu ya,
Belanja baju zaman sekarang murah-murah gitu. Itu pun harus berkata cukup, aku nggak perlu lagi gitu. Apalagi kalau lemarinya udah nggak muat. Betul, ya kan udah 5 pintu tapi nggak muat, masih ditutup pun susah gitu. Berarti udahlah cukup gitu. Waktunya untuk membersihkan lemari-lemari itu, atau mungkin kalau sudah punya mobil satu kurang karena ganjil, punya mobil satu lagi yang genap. Oke, punya mobil satu lagi yang dipakai untuk antar anak sekolah, punya mobil satu lagi yang untuk hobi, udah 4. Udah cukup gitu. Masa kurang sih? Ya kan, kecuali kalau memang kolektor mobil dan itu bisa jadi aset, lain cerita. Ya. Jadi kecukupan inilah yang akan membentengi keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan kemudian stoplah untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kalau kamu merasa cukup dan kamu tidak lagi membandingkan hidup kamu dengan orang lain, maka yang terjadi adalah kamu akan mulai memfokuskan dengan apa yang kamu punya, bagaimana hidup kamu menjadi saluran berkat kepada orang lain, dan di sana percayalah bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan, hidupmu akan berbuah termasuk di dalam hal keuangan sekalipun. Oke? Berikan komentar dari apa yang kamu dengar hari ini, atau kamu punya pengalaman apa tentang cukup nggak cukup, tentang menjadi istri yang suaminya mungkin nggak pernah cukup ngasih uang atau kelebihan ngasih uang. Dan jangan lupa kalau memang episode ini menjadi berkat buat kamu, kirimkan kepada teman-teman yang menurut kamu perlu mendengarkan hal ini, dan jangan lupa untuk subscribe tentunya ya. Oke? Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Gimana? Oke. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.